Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa kelas 10 SMK PGRI 20. Bagaimana kabarnya hari ini? Bertemu lagi dengan saya Ibu Erni Listianingrum SPD yang hari ini akan melanjutkan pembelajaran fisika. Nah, hari ini kita akan melanjutkan kembali materi bab dinamika partikel, yaitu mengenai gaya gesek dan juga gaya pada katrol. Nah, sebelum kita mulai pembelajarannya, ada baiknya kalian menyimak terlebih dahulu kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini. Berikut adalah penjelasannya. Baik, setelah kalian menyimak kompetensi dasar dan tujuan pembelajarannya, kita mulai pembelajarannya ya. Hari ini kita akan mempelajari mengenai gaya gesek. Nah, gaya gesek sendiri adalah gaya yang arahnya melawan gerak benda. Jadi, gaya gesek timbul akibat adanya dua benda yang saling bersentuhan. Gaya gesek sendiri terdiri dari dua jenis, yaitu ada gaya gesek statis dan juga gaya gesek kinetis. Untuk penjelasan lebih lanjut, perhatikan video berikut ya. Silakan. Sekarang kita bahas mengenai gaya gesekan. Gaya gesekan adalah gaya yang ditimbulkan ketika dua permukaan benda saling bersentuhan. Arah gaya gesekan selalu berlawanan dengan arah gerak benda. Nah, ada dua jenis gaya gesekan. Yang pertama adalah gaya gesekan statis. Gaya gesekan statis adalah gaya gesek yang menyebabkan benda tidak dapat bergerak. Nah, seperti contoh gambarnya kamu lihat di sini, ada seorang anak yang sedang mendorong lemari besi dengan gaya tertentu. Nah, ketika mendorongnya, ternyata lemari besinya tidak bergerak. Nah, ini yang disebut dengan gaya gesekan statis. Nilai gaya gesekan statis maksimum pada benda artinya jika kita ingin mendorong benda sampai dapat bergerak, besar gaya yang dikerjakan harus lebih besar daripada gaya gesek statis maksimum. Nah, karena gaya yang diberikan oleh anak ini kurang dari gaya gesek statis maksimum, maka lemari besinya tidak bergerak. Nah, gaya gesekan statis sendiri punya rumus yaitu Fs sama dengan mu S dikali N, di mana mu S-nya adalah koefisien gesek statis, kemudian N-nya adalah besarnya gaya normal pada benda. Nah, perhatikan video berikut. Nah, mengapa anak tersebut tidak mampu membuat lemari brankas bergerak? Tadi ya, hal itu terjadi karena gaya yang diberikan anak itu masih lebih kecil daripada gaya gesek statis maksimum lemari brankas. Nah, sekarang jika ada dua orang yang memberikan gaya, ternyata lemari brankasnya bisa bergerak. Kenapa? Hal ini dikarenakan gaya yang diberikan oleh kedua anak tersebut ternyata lebih besar daripada gaya gesek statis maksimum. Nah, karena ini bergerak, maka yang bekerja adalah gaya gesek kinetis. Gaya gesekan kinetis adalah gaya gesek yang terjadi saat benda bergerak. Gaya gesek kinetis menghambat laju benda. Arah gaya gesek kinetik berlawanan dengan arah gerak benda. Besar gaya geseknya adalah Fk sama dengan mu K dikali N, di mana mu K adalah koefisien gesek kinetik dan N adalah gaya normal benda. Jadi jelas ya, jika gaya yang diberikan menyebabkan benda tidak dapat bergerak, maka yang bekerja adalah gaya gesek statis. Tapi jika gaya yang diberikan lebih besar daripada gaya gesek statis maksimum, sehingga bendanya dapat bergerak, namanya gaya gesek kinetis. Ya, syarat peristiwa gerak yang pertama adalah jika gayanya atau F-nya kurang dari gaya geseknya atau Fs, maka benda tersebut akan diam dan berlaku hukum Newton 1. Jadi jika gaya yang diberikan kurang dari gaya geseknya, maka bendanya akan diam. Kemudian yang kedua, jika F-nya sama dengan Fs atau gayanya sama dengan gaya geseknya, maka benda tepat akan bergerak. Kemudian yang ketiga, jika gayanya atau F-nya lebih besar daripada Fs atau gaya gesek, maka bendanya baru akan bergerak dan berlaku hukum Newton 2. Jadi perhatikan ketiga kondisi berikut. Nah, kita lihat contoh soalnya. Jika sebuah benda bermassa 4 kg terletak pada bidang datar yang kasar,
Jika koefisien gesekan statis dan kinetis antara benda dan lantai adalah 0,3 dan 0,2, tentukan A, gaya gesek statis dan kinetis yang dialami benda. Yang B, tentukan percepatan yang dialami benda bila gaya yang diberikan adalah A 10N, B 20N. Pembahasannya yang pertama kita tulis dulu diketahuinya massa bendanya adalah 4 kg. Kemudian mu S, koefisien gesek statisnya adalah 0,3. Yang ketiga, mu K, koefisien gesek kinetisnya adalah 0,2 dan G-nya atau percepatan gravitasinya adalah 10 meter per second kuadrat. Kita jawab dulu yang A, Fs atau gaya gesek statisnya. Rumusnya adalah mu S, koefisien gesek statis dikali gaya normal. Nah, sama dengan 0,3. Ingat ya, gaya normal itu rumusnya sama dengan gaya berat, sama dengan massa dikali gravitasinya. Jadi tinggal kalian masukkan saja 0,3 dikali massanya 4 dikali G-nya 10. Jadi 0,3 dikali 4 dikali 10 hasilnya adalah 12 Newton. Ingat, gaya gesek statisnya 12N. Kemudian yang B, FK. FK itu rumusnya adalah mu K, koefisien gesek kinetis dikali N. Kita masukkan mu K-nya adalah 0,2 dikali N-nya rumusnya adalah massa dikali gravitasi. Maka sama dengan 0,2 dikali 4 dikali 10 hasilnya 8 Newton. Jadi koefisien gesek kinetisnya adalah 8. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan yang kedua adalah tentukan percepatan yang dialami benda bila gaya yang diberikan pada benda adalah A 10 Newton, B 20 Newton. Nah, kita cari dulu yang A ya. Kalian perhatikan tadi gaya gesek statisnya adalah 12 Newton. Nah, di sini F1-nya adalah 10 Newton. Artinya, besar gayanya itu kurang dari gaya geseknya. Gaya gesek statisnya kan tadi dapatnya 12 Newton ya. Berarti 10 kurang dari 12, karena kurang maka bendanya akan diam. Karena bendanya diam, maka percepatannya adalah 0. Kemudian yang B, jika gayanya 20 Newton. Nah, karena gayanya lebih besar daripada Fs yang tadi 12, maka F2 lebih besar daripada Fs, maka bendanya akan bergerak. Karena bendanya bergerak, berarti kita sudah tidak pakai lagi Fs, tapi pakainya Fk yang tadi nilainya 8 Newton. Kita masukkan ke rumus, F2 dikurangi Fk sama dengan M kali A. Kenapa dikurang? Karena gaya itu berlawanan arahnya dengan gaya gesek. Jadi pakai hukum Newton 2 ya. F2 dikurangi Fk sama dengan M dikali A. F2-nya masukkan 20 dikurang Fk-nya 8, tadi sudah diperoleh sebelumnya, sama dengan massanya 4 dikali A. 20 dikurangi 8 adalah 12 sama dengan 4A. Maka nilai A-nya atau nilai percepatannya adalah 12 dibagi 4. Hasilnya adalah 3 meter per second kuadrat. Setelah kalian memperhatikan materi gaya gesek, bagaimana? Mudah bukan? Nah, sekarang kita lanjutkan ke yang kedua, yaitu adalah gaya pada katrol. Siapa di sini yang tidak asing dengan gerakan menimba air? Ya, gerakan menimba air adalah salah satu aplikasi dari gaya pada katrol. Nah, untuk lebih jelasnya, perhatikan penjelasan berikut ini. Ya, selanjutnya kita bahas mengenai gaya pada katrol. Ya, kamu lihat sendiri contohnya adalah gerakan ketika menimba. Ya, contoh penerapan gaya pada katrol adalah ketika menimba air. Ya, seperti ini. Ya, ketika menimba air. Gambarkan gaya yang bekerja pada katrol. Nah, kamu lihat di sini gaya-gaya yang bekerja pada katrol. Nah, di sini ada gambar, ada dua massa, di mana yang bawah adalah M1. M1 ini lebih berat ya daripada M2 karena dia ada di bawah. Kemudian di sini ada M2 yang massanya kurang dari M1. Kemudian di sini ada talinya kan. Nah, talinya ini adalah T. T itu namanya tegangan tali. Jadi ketika dia turun naik seperti ini akan ada tegangan pada talinya yang kita lambangkan dengan T besar. Nah, di sini menentukan besar percepatan katrolnya, rumusnya adalah A sama dengan M1 dikurangi M2. Kenapa M1? Karena di sini yang lebih berat massanya adalah M1. Jadi di sini massa yang lebih berat dikurangi massa yang lebih ringan. Dibagi dengan M1 ditambah M2 baru dikali dengan gravitasi.
Nah, sekarang kita lihat contoh soalnya. Perhatikan gambar di bawah ini. Jika massa masing-masing bendanya adalah 4 kg dan 6 kg, berarti di sini kita anggap M1-nya ini adalah 6 kg ya, dan M2-nya adalah 4 kg. Dan katronnya licin, artinya tidak ada gaya geseknya. Tentukan yang A, berapakah percepatan sistem, yang B adalah besar tegangan talinya. Ketika tadi ya. Nah, ini di sini ada tegangan talinya. Nah, kita jawab dulu yang A menggunakan rumus M1 dikurangi M2 dibagi M1 ditambah M2 dikali G, masukkan saja massa satunya 6 dikurangi massa 2-nya 4 dibagi 6 ditambah 4 dikali dengan gravitasi nilainya 10. Sama dengan 6 dikurangi 4, 2 dibagi 6 ditambah 4, 10 dikali gravitasinya 10. Bisa kalian coret, hasilnya adalah 2 meter per second kuadrat. Jadi kalau mau cari percepatan nilainya adalah 2 meter per second kuadrat. Nah, sekarang bagaimana yang B? Untuk mencari tegangan tali, kita ambil sampel yang pertama ini ya. Nah, kamu lihat di sini. Ya, tegangan tali T. Nah, saya ambil sampelnya yang bagian W1 karena di sini dia lebih berat W1, berarti arah gayanya adalah ke bawah. Ya, ini arahnya ke bawah, karena ke bawah berarti W1-nya itu dikurang T. Kita lihat perhitungannya. Ya, karena dia arahnya ke bawah berarti W1 dikurangi T. Ya, sama dengan M1 dikali A. Ini saya pakai hukum Newton kedua. Ya, W1 dikurangi T sama dengan M1 dikali A. W-nya rumusnya M1 dikali G, dikurangi T-nya turun. Sama dengan M1 dikali A. Massa satunya masukin 6, dikali 10, G-nya dikurangi T. Sama dengan masukin M1-nya 6, A-nya tadi sudah didapat ya, 2. Maka sama dengan 60 dikurangi T sama dengan 12, maka T-nya sama dengan 60, ini pindah ruas, plus jadi min, jadi T-nya sama dengan 60 dikurangi 12, hasilnya adalah 48. Ya, bagaimana materi gaya pada katrol juga tidak kalah mudah, bukan? Nah, ternyata banyak sekali fenomena fisika yang ternyata sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Saya rasa pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.